One Stop Body Need, welcome to Osborncast, Osborn Podcast with me Tata. One Stop Body Need, welcome to Osborncast, Osborn Podcast with me Tata. Aku lagi ada di Osborn Gym Corbusier Series yang di Kalibata. Kita ada di lantai 1, luasnya 1.300 meter. Aku lagi sama seseorang yang luar biasa, beliau mau memecahkan nih juara muri ya, tinggal satu lagi ceritanya, tapi agak lewat, tapi it's okay. Tapi tahun ini juga mau. Jadi gimana ceritanya? Dan beliau ada, kalau bisa dibilang inner child ya. Jadi apa sih inner child? Semua orang sih, menurut aku pasti punya inner child. But gimana caranya kita akan bisa kembali gitu ya, menjadi diri kita untuk lebih baik lagi, apalagi bisa memotivasi orang. Dan beliau ini mau menjadi motivator karena beliau sudah bisa bangkit dari keterpurukannya. Siapa beliau? Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Alhamdulillah baik. Nama aslinya Muhammad Ikram. Dipanggilnya Iam. Iam. Kenapa jadi Iam? Mungkin nama panggung kali Mbak ya. Oh, nama panggung. Jadi kalau orang-orang di Jakarta itu atau entertain itu orang juga nggak tahu nama asli sebenarnya. Tapi kalau misalnya di kampung halaman aku dipanggilnya tuh Ikram. Ikram, Masya Allah. Ini nama-nama di Jakarta lah ya. Aslinya dari Aceh ya? Aku asli dari Aceh. Dan dari Melabuh. Dari Melabuh. Yang dulu tsunami. Betul. Ya ampun. Itu pas tsunami ada di situ ya? Pas tsunami aku lagi di Melabuhnya. Lagi Aceh di Barat. Melabuhnya. Jadi pas banget. Jadi rumahnya itu dari bibir pantai berapa kilo? Atau berapa meter? Sebenarnya agak jauh ya Mbak ya. Cuma kali itu kan aku lagi sekolah, lagi latihan bela diri, tiba-tiba gempa, pulang aku. Dan pada saat gempa pulang, nah itu tuh udah mulai ada tuh orang-orang kayak bilang kayak tsunami gitu ya. Orang udah sadar itu tsunami? Sekitar beberapa jam sih Mbak. Mungkin loading juga ya, karena kan katanya lempengan nih. Katanya juga airnya masuk ke dalam lempengan, mungkin proses juga, itu gak lama. Tergencat lagi, mungkin tadi lempengannya airnya mulai keluar dan akhirnya, nah itu yang kata orang air naik ya. Nah di situ kita niatnya mau lihat rumah-rumah hancur itu sama orang tua, rumah yang roboh, ya, mau cek saudara lah ya, gitu jalan-jalan retak Mbak. Dan itu di Aceh Barat itu sebenarnya sudah sering gempa sebenarnya, tapi nggak pernah sekeras itu. Oh itu berarti gempa dulu waktu tsunami itu ya? Gempa dulu sekitar beberapa jam baru air. Tapi rata gempanya itu di daerah itu? Rata. Dan itu keras banget. Banget ya? Kalau berdiri itu kayak agak sulit. Nah itu gempa separah itu. Oh separah itu. Terus pas air naik itu ada di situ, berarti melihat dengan mata telanjang dong si air naik itu. Cuman memang aku banyak yang lebih teman-teman aku yang karena dekat laut ya. Jadi mereka lebih tahu cerita yang gimana dari air. Cuma kalau misalnya aku kan udah pulang dan itu posisinya memang di depan rumah aku hutan-hutan. Ternyata begitu ada air laut naik itu ya ternyata air tuh kalau laut tuh memang dari sisinya seperti L gitu Mbak. Jadi rumahku tuh di sisi yang dia tuh seperti posisi yang dilingkarin sama air. Jadi ternyata air dari depan dan ternyata ya nggak jauh ternyata air laut di depan karena tadi ada bangunan kan ya, gitu, ada hutan gitu kan. Nah seperti itu sih. Tapi pas lihat berarti udah rata air intinya. Setelah udah rata dengan air baru kita lihat ada laut di ujung mata. Setelah air itu kembali gitu ya. Itu berapa lama kembali air itu ke lautan? Perkiraannya berapa lama ya? Lumayan lama sih, sekitar berapa jam ya? 2 jam lebih atau gimana? Lama tuh ya? Lama nggak turun. Nah pas saat kejadian itu Kang Iam di mana? Bertengger diam itu, bisa selamat itu? Kebetulan ayahku kan kepala pegadaian almarhum ya. Dan kita di komplek Mbak. Komplek itu ada kantor, ada rumah belakangnya. Dan mungkin karena bangunannya tadi itu bangunan lama dan akhirnya dengan posisi tinggi dan itu yang buat kokoh kali Bang. Nah, rumahnya hancur Mbak. Dan orang sekitar rumahnya hancur semua. Cuma kantor ayahku ini aja yang bertahan dan disitulah yang kita buat apa ya? Yang ngerasain banyaknya keajaiban Mbak. Mau ditabrak sama kapal Aceh yang kapal besar Aceh ikan. Kita hampir ditabrak dengan 3 kapal dan tiba-tiba banyak keajaiban. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Oh gitu. Dan akhirnya masih hidup sampai sekarang Mbak. Keajaiban yang seperti dicerita orang itu bener adanya sih. Bener adanya ya, yang ada kuburan airnya mengelilingi gitu ya, terus masjid juga ya, yang selamat ya. Itu memang nyata banget Mbak sebenarnya. Kalau memang yang ngerasain orang yang di sana ya. Iya dong. Dan ada hal-hal yang nggak masuk akal ya. Alhamdulillah mungkin atas izin Allah juga. Dan kita selamat dengan apa ya? Dengan lengkap lah ya. Keluarga aku masih ada semua, belum ada yang
Alhamdulillah ya, jadi keluarga pada saat itu lengkap ya. Betul banget. Dari kejadian itu. Tapi rumah mah hancur, tapi kan. Hancur di sekitar lingkungan dan lingkaran pinggir kanan, kiri, depan, belakang itu hancur. Terus berapa lama dievakuasi berarti? Sebenarnya kita nggak dievakuasi sih Mbak. Awalnya tunggu air pertama surut, naik lagi yang kedua lebih besar, surut air kedua baru kita cepat-cepat turun lari ke gunung. Itu harus cepat lari Mbak, karena takutnya ada air ketiga ya, seperti itu kan. Nah, jadi ya nggak dievakuasi dan akhirnya kita fungsinya itu di gunung. Kebetulan kan daerah Melabu itu kan memang ada sudut di mana sudut pinggir kota itu gunung memang. Berapa hari ngungsi di gunung? Berapa belas hari ya, Be? Serius? Makannya gimana? Itu memang ada dari kalau Mbak, ya kita mungkin pernah nggak Mbak ya kayak dijatuhin dari dari helikopter, pesawat atau apa, Susi Air apa gitu. Susah Mbak, karena kan akses jalan juga masih tutup ya. Jalan-jalan pada roboh ya, kita bilang putus ya untuk akses jalan dan akhirnya kita bertahan itu Mbak. Makan pakai Indomie dan sebagainya, pakai mie instan ya, dan sebagainya dengan baju dari sumbangan Kak semuanya. Sumbangan ya. Alhamdulillah ya. Dan bertahannya itu sampai mungkin ada bangunan ruko-ruko orang yang mungkin bahan makanan, jajanan. Nah, kita jarak. Dan itu memang karena untuk bertahan hidup kan, bukan untuk melakukan kejahatan. Dan itu memang ternormalisasi ke dalam kondisi sih sebenarnya Mbak. Ya. Itu usia berapa waktu itu kan? Berapa ya sekitar 18 ya Mbak ya. 18 tahun. Oh berarti mau udah lulus SMA ya? Belum lulus SMA saat itu. Belum. Oh my God. Ya seperti itu. Nah dari kejadian itu katanya sempat hilang ingatan. Iya, aku ada gangguan interaksi sosial juga, ada masalah dengan ingatan. Kebentur apa? Jadi pada saat aku naik bangunan tadi, dalam proses naik tangga dan tangga aku tuh terakhir lah ya naik ke atas. Oke. Mungkin keluargaku sudah naik semua, ayah semua sebagainya. Jadi pada saat aku naik tangga itu tergeser bagian bawah dan aku akan terbentur di bagian dinding yang di ujung tempat tangga aku naik. Oke. Nah, jadi ada benturan, nggak pingsan aku. Aku dalam kondisi merem gitu ya. Begitu buka mata udah kayak ya udah siapa. Serius? Iya. Jadi film-film ya? Iya betul. Jadi beneran itu teh? Cuma bedanya aku ingatan gitu. Bedanya aku nggak nanya siapa nggak, aku diem aja gitu. Ayahku marah kan karena mungkin aku loading ya dalam kondisi yang hilang. Kok lu kayak ngapain sih diem aja gitu kali ya? Terus dia marah gitu aku kayak siapa ini gitu. Kayak gitu. Ya udah aku naik aja tiba-tiba banyak hal-hal aneh kulihat serem gitu ya walaupun dalam kondisi yang nggak ingat apa-apa. Jadi kan lihatnya juga serem ya. Air laut naik, ada orang minta tolong dan sebagainya, ada yang udah selamat lagi berenang akhirnya dihantam dengan bangunan-bangunan runtuh di air tadi Mbak. Kecemplung lagi ke dalam, tenggelam ke bawah lagi, naik lagi pokoknya itu. Hal-hal nyata aku lihat sih Mbak. Serem. Nah pas kejadian, berarti pas di pengungsian itu lupa ingatan dong? Dalam kondisi itu iya. Kayak ambigu aja siapa marahnya siapa. Tapi abis itu orang tua sadar nih kalau anak gua ulang ingatan gitu ya, berarti nggak boleh jauh-jauh ntar hilang dong. Takutnya gitu ya? Iya dong. Kalau hilang ingatan tuh sebenarnya kita sadar, kita tahu mau mana sih sebenarnya Mbak. Iya. Nah, cuman kondisi kan nggak kenal tempat ya. Bedanya kalau di daerah itu banyak yang bilang kalau misalnya seperti ambigu gitu namanya sambet. Oh oke. Atau kayak iya bener ya. Harus diruqyah itu Mbak ya. Kalau orang daerahku bilangnya tirajah. Dibacain ayat Al-Quran ya ruqyah lah ya. Bacain raja. Iya diraja kan. Gitu. Nah akhirnya kok nggak apa-apa ini, nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi, gitu. Ada aing macannya gitu kan. Cuman kan pada saat itu kan memang ada bekas darah ngalir ya. Dan akhirnya lama-lama ada yang ngeh gitu kan. Oh ini ada masalahnya ingatan ini kayak gitu. Dan akhirnya baru sadar semuanya. Oke. Gitu. Berapa hari itu mereka baru sadar kalau akan hilang ingatan? 1-2 hari sih. Lama ya mereka sadar. Oh karena lagi situasi krisis itu ya. Jadi mungkin kan menurut orang-orang sekitar ya, oh ya sah ya wajar-wajar aja nih kalau kesambet dalam kondisi yang kayak tsunami mungkin ada yang orang banyak meninggal gitu ya. Iya. Mungkin syok aja kali ya gitu mereka mikirnya. Terus sembuhnya setelah 2 bulan itu. Setelah 2 bulan ada sedikit pengobatan dan sebagainya. Diobatinnya kayak gimana kan kondisinya krisis di sana? Sebenarnya ada saudara sih Mbak yang di bidang itu ya, aku nggak ngerti banget ya, psikologis atau apa gitu dari luar negeri. Akhirnya ketemu aku dan akhirnya bicara dengan orang tua, ya dikasih terapi sedikit lah dan untungnya
diarahkan ke bagian-bagian bidangnya masing-masing di dokter tertentu, dan akhirnya aku seperti sekarang gitu. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. sudah terlewati. Tapi 100% ini ingatan atau? Enggak, Oh enggak, 95 Mbak, 95%. Oh jadi ada 5% yang lupa. permanen. Permanen. Tapi bolong-bolong ya. Oh, Dan nggak enaknya pada saat aku sembuh itu kondisi kesehatan aku mental dan sebagainya, komunikasi terganggu, interaksi sosial, ngomong aku gagap-gagap dan sebagainya kan. Itu nggak bisa dibalikin lagi si 5%-nya? Di terapi apa gitu? Atau Sampai- minum apa omega 3 tuh apa gitu? Bisa? Sampai sekarang enggak. Oh iya. Karena kan proses amnesia itu kan banyak ya, ada yang kayak aku nggak tahu ya apakah ada yang permanen, apakah ada yang bertahun-tahun, apakah ada yang setengah ingat setengah, aku nggak ngerti ya. Tapi pas balik ke 95% tuh makan waktu berapa lama? Bertahap atau langsung jebret ingat semuanya? Jebret ini. Oh gitu. Cuman kalau misalnya awal-awal kalau dipaksa, misalnya anggaplah kita kayak sebangku sekolah Mbak ya, tiba-tiba aku teman lain ingat, Mbak nggak ingat, tapi kalau dipaksa, ayo ini aku nih bentar ke kamu. Jadi kalau aku maksa itu dia kondisi kayak tambah pusing, puyeng, mimisan. Kayak dipaksa gitu ya, Iya, si otaknya ya. Awal-awal Mbak ya, lama-lama aku terbiasa dan akhirnya udah sadar. Dan sebenarnya awalnya nggak sadar, ada yang hilang-hilang. Oh gitu. Jadi kan ya ini ingat mungkin normal lah, ya agak lupa teman Iya, ini iya. gitu ya. Lama-lama ya akhirnya sadar, ya memang udah nggak ingat sama sekali. Waktu itu punya pacar nggak? Ada sih ya. Ingat nggak sama pacar? Ingat sih ya. Oh ingat. Oh baik ya. Berarti kenangan indah. Kalau nggak ingat sama pacar itu kayaknya sengaja. Biar ada yang baru. Iya itu mah. Oh tapi masih ingat waktu itu sama pacar? Ingat ya, pacar cinta monyet lah ya Mbak ya, bahasa Iya, sudah sekolahan masih ya. 18 tahun lah. Gitu. Wajar. Dengan orang tua aku juga, yang aku syukurin keluarga aku ingat semua. Alhamdulillah kan. Cuman mungkin ada butuh adaptasi ya, adaptasi ke orang-orang sekitar gitu. Karena setelah aku sembuh, malah kondisi kesehatanku menurun. Angkanya normal, hilang. Menurunnya gimana? Sering sakit gitu? Menurunnya dalam segi kesehatan, interaksi sosial. Kayak aku tuh kalau bicara, kalau biasa orang kalau ngomong dipotong lupa ya Mbak ya. Iya. Biasa seperti itu. Aku enggak. Kita lagi ngomong kayak gini enak, tidak aku tak hilang aja gitu. Oh langsung stuck sendiri ya? Terus aku ngomong apa ya tadi ya? Kayak gitu. Harus nanya sama orang. Iya. Minta clue. Kalau nggak dapat clue-nya aku kayak udah hilang aja. Udah nggak nyambung. Dan aku nggak seasik itu saat itu. Nggak asiknya itu karena mungkin masalah komunikasi aku tadi, masalah psikologis aku tadi, dan aku susah untuk bisa beradaptasi dan diterima banyak orang. Aku jadi aneh gitu. Anehnya gimana? Kalau sekarang kaku, nyebelin. Mungkin kalau aku bilang sekarang nyebelinnya bukan kaku dan jembil, tapi lebih kayak susah berbaur. Oh, kayak introvert parah gitu. Bisa gitu. Dan bisa jadi karena mungkin mudah tersinggung. Oh, berarti emosionalnya naik ya? Nggak bisa berbaur dengan candaan, nggak bisa nyambung dengan omongan. Kadang-kadang aku orang ngomong apa ketawa sendiri. Jadi bukan stres, kadang-kadang nyambungnya nggak nyambung. Oke, mungkin ada saraf-saraf yang kurang menyambung di dalam sana ya kan? Gegara si benturan itu ya? Dan itu challenge-nya Mbak. Itu benturannya emang sekeras itu sampai? Mungkin pada saat aku naik tangga, posisi ujung tuh ada dinding dan dinding, di bawah tuh ada air yang nyamber si tangga, jadi tangga yang miring, aku jatuh ke kanan. Oh, oke. Sekeras aku nggak tahu ya, mungkin cukup keras kali Mbak ya. Dan itu aku nggak pingsan sih. Iya, karena berarti posisi otaknya kan goyang tuh. Terbentur ya. Benar gak? Iya benar sih. Makanya aku setelah itu aku nggak pingsan, dan tiba-tiba aku kayak buka mata aja kayak, siapa, di mana, gitu kan. Dan untuk mengembalikan si otak bagian dalam pada posisinya itu kan. Betul. Berat sih. Aku sampai ke posisi sekarang tuh kalau ingat yang lalu tuh itu sangat berat banget. Susah diterima orang, nggak banyak teman, dijauhin sama siapapun. Berapa tahun tuh struggling dengan keadaan itu? Aku sampai kehilangan diri aku, kehilangan dalam artian percayaan diri, kehilangan jati diri Mbak. Aku ngerasa kayak aku tuh nyalahin diri sendiri aja gitu. Orang nggak terima, aku nyalahin sendiri. Aku nggak cocok sama ini, nyalahin diri sendiri gitu. Dan ternyata dulu aku karena sibuk nyalahin diri sendiri, akhirnya psikologisku terganggu, kepercayaan diri sebagai insecure. Nah, mungkin tahapan ketemu orang-orang baik dan dunia olahraga, ya intinya kesimpulan yang aku bisa kasih adalah aku tuh bisa sampai ke tahap sekarang itu karena dunia olahraga. Kayak gitu. Bahkan pada saat dulu kan aku fighter lah bahasa Mbak, aku juga bela diri ya. Aku juga
ya sempat jadi atlet dari kecil udah suka apa silat atau silat. apa? Oh, Dulu silat. awalnya nggak silat, Mbak. Aku ada tinju, ada kempu, taekwondo. Cuman kan aku ujung-ujungnya kan silat ya, kayak gitu. Itu pas waktu di Aceh. Dan aku tuh udah prestasi nggak sebenarnya. Oh, silatnya latihan dari umur berapa? Kalau bela diri dari umur 8 tahun, kalau silat aku lupa berapa tahunnya ya, Mbak ya. Karena banyak yang diikutin ya, tapi aku mantapnya memang prestasinya di silat saat itu. Oh, oke. Kalau bela dirinya kan. Nah, di saat aku nih jago nih di bela dirinya, menang kayak gitu ya. Aku tetap sakit-sakitan. Karena efek tsunami tadi. Gitu. Sakit-sakitan, dan yang akhirnya aku pas ada pertandingan internasional, aku akhirnya latihan nge-gym ya. Jadi kan semua cabang olahraga kan sekarang udah ada fitnessnya gitu. Iya. Aku ngerasa setelah tanding dibarengin persiapan tanding dibarengin fitness, setelah tanding kok kayak aku tambah better gitu. Terus aku ingatan lebih enak. Dan aku nggak sakit-sakitan, nafas lebih enak, ngomong sama orang enak. Jadi artikulasi bahasaku kayak sekarang nih, Mbak. Tenang. Karena keluar hormon endorfin dan antitoksin dong. Iya, tuh. Cuman kan saat itu aku nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Yang penting seger aja gitu seger ya habis nge-gym itu. Dan untungnya karena dunia peratletan itu banyak something-somethingnya, dan akhirnya ada something yang sangat besar, problem aku keluar dari silat dan aku nyambung ke fitness. Oh gitu. Iya, gitu. Dan akhirnya pelan-pelan dan tahun 2015 juga aku sempat akhirnya ke dunia entertain di film, Mbak. Oh iya? Malaysia. Oke. Jadi ada filmnya itu di TV3 Lestari TV3 2015, namanya Lari Mira. Teman-teman bisa nonton itu. Kok bisa jadi ke itu? Jadi sebenarnya aku sebelum ke dunia atlet, aku seniman juga, Mbak. Aku teater. Aku nyanyi juga. Sudah ada basicnya berarti. Iya, aku vokalis juga. Aku pelukis juga, abstrak Asia juga. Jadi lukisan aku sampai sudah ke Asia. Mungkin nggak tahu ya. Iya dong, iya. Karena kan yang kita tahu cuma strongman-nya aja. Iya. Makanya itu akhirnya mungkin gini. Bahkan sampai sekarang karena aku atlet, Mbak ya. Media sekarang tuh aku mengartikannya itu dengan seni juga. Jadi aku bisa mengkaitkan semua dunia olahraga sebagai media seni. Gitu. Tadi mungkin pegang kuas sebagai lukisan, pegang mix sebagai untuk vokal. Sekarang mungkin besi ini sebagai bahan untuk media terapi aku, visual, postur, dan psikologis gitu ya. Ya itu yang membuat aku lebih better sekarang. Gitu. Dan mungkin pengalaman dunia seni itu terbawa ke dunia fitness. Kalau misalnya bodybuilding, seni pahat otot, ya. Strongman sebagai entertain, gitu ya. Powerlifting sebagai orang aduan kuat, kayak gitu ya. Dan lain sebagainya seperti itu, Mbak. Sebentar, jadi kan si Akang teh ada powerlifting, ada strongman, ada apa bodybuilding, terus apa lagi? Crossfit juga aku udah menang. Oh, crossfit, satu lagi apa? Satu lagi calisthenics, tapi belum. Calisthenics ya? Itu belum ke dunia prestasi ya, teman-teman. Tapi bukannya kalau calisthenics mah harus kurus, harus kecil, harus lean gitu kan? Enggak sih sebenarnya. Enggak juga ya? Itu orang-orang di Indo dulu awalnya mikir-mikir, aku lihatnya begitu kan, Mbak. Iya. Cuman rata-rata orang di luar negeri itu baru botol. Oh iya? Dan aku lihat sekarang kalau calisthenics pro dan orang-orang lama baru udah bagus. Soalnya kan kalau badannya besar agak kaku ya, say gitu. Sementara calisthenics kan ya rada lincah gitu ya. Betul. Makanya badan gede itu nggak harus juga dengan kaku sih, Mbak. Contoh misalnya kita anggaplah calisthenics, kita bahas batasan. Kalau misalnya mereka latihan otot rangka dibandingin sama calisthenics, berarti otot rangka itu untuk melengkapi membuat latihan di calisthenics lebih better, gitu, lebih balance, gitu. Dan mungkin core-nya lebih bagus, ototnya lebih ready. Karena kan calisthenics kan apa ya, Mbak? Aktivasi otot tuh lebih banyak, lebih cepat, gitu ya. Karena mereka gunain otot semuanya, gitu. Iya, ototnya. Makanya akhirnya ya kalau aku bilang. Tapi aku untuk sekarang masih antusias, Mbak, belum sebagai atlet ya. Karena belum berprestasi. Gitu. Oke, baik. Jadi kapan? Harusnya tahun ini. Cuman kemarin aku nggak sempet. Mungkin aku pending ya. Mungkin tahun ini nggak ada kejuaraan lain? Baru bulan apa? Kita ada temanku Niko dari Jakarta juga. Si Alo dari Aceh, dia juara 3 teman aku. Asia kan, Mbak, di Singapura kan. Kayak gitu. Dan setelah itu kualifikasi katanya aku nggak begitu ngikutin, Mbak ya. Ada worldwide-nya juga. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya aku mau ikut dulu yang Asia, sebelum worldwide kan. Iya betul. Tapi butuh latihan khusus kayak gitu. Karena kalau orang bodybuilding nggak bisa latihan strength, beda, Mbak, kayak gitu. Oh iya? Iya, makanya kalau strong binaraga sama powerlifting aja kalau kita banding. Iya. Itu bench press, squat, deadlift kan sama-sama ya, Mbak. Bedanya adalah kalau powerlifting angkat berat-beratan, kalau strongman angkatnya yang penting terasa otot. Nah,
Kayak gitu. Makanya aku biasa kalau main bodybuilding, gimana caranya bar kosong tuh harus pedes dia dada. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa seberat itu. Makanya kan aku kan PR kan kalau bench press 175 kan Mbak, kilogram. Gitu. Kalau aku programin ya, cuman waktu kompetisi aku 152 kayak gitu. 152 berarti main ya aku bisa diangkat gini. Bisa banget Mbak. Kemarin pas waktu strongman itu ngangkat mobil. Aku nggak mobil. Yang viral aku tarik bus Mbak. Dan aku mau orang terkecil. Iya lagi. Dan aku bisa compare deadlift aku juga di kan strongman kan ada deadliftnya ada macam ragam ya. Ada circle dollar deadlift, axel deadlift. Kalau misalnya powerlifting dan binaraga itu udah memang deadlift, bench ya dan squatnya itu udah umum sama gitu. Tapi kalau strongman beda Mbak. Dia angkatnya berat-beratan dan cepat-cepatan. Nah itu mirip sama CrossFit sebenarnya. Bedanya CrossFit itu beratnya nggak berat banget, tapi dalam kondisi yang lumayan berat mainnya endurance. Kalau strongman itu endurance-nya nggak sekuat CrossFit, tapi kalau bisa sekuat CrossFit gitu kan. Tapi dia berat-beratan dan cepat-cepatan, gitu Mbak. Makanya kalau misalnya ada ntar log press dan kayak tabung suatu diangkat ke atas, kalau misalnya atlet angkat berat kan di jerk ya Mbak ya. Iya. Kalau kita press gitu gimana caranya? Oke. Kayak gitu. Pokoknya hal-hal aneh kalau strongman sih. Iya ya. Batu kayak gitu kayak angkat. Tapi memang harus begitu sih, something new terus. Iya. Ya kan? Iya. Makanya kalau misalnya strongman itu dan powerlifting atau olahraga lain itu perbedaannya adalah dia entertain, show dia Mbak. Iya. Makanya kalau orang kan taunya aku strongman kan Mbak ya. Kalau core-nya aku tuh bodybuilding sebenarnya. Nah makanya dengan kewajiban. Ini badannya lagi oke atau enggak nih? Boleh dilihat nggak? Asik. Masih oke nih. Masih oke ya. Nah kalau Mbak bilang gini, ini bagus juga Mbak bilang masih oke atau enggak. Kebanyakan orang bodybuilding, powerlifting atau orang-orang berkaitan strength itu nggak akan sebagus binaraga badannya. Kan? Nah, dan endurance-nya juga binaraga nggak akan sebagus CrossFit. Yes. Jadi punya bidang masing-masing ya. Bener. Aku bereksperimen Mbak. Aku kan banyak cacat di badan. L5 aku yang satu low back. Serius? Yes, L5. Itu gara-gara tsunami juga, bukan? Enggak, sebenarnya aku dulu 2008 pernah di powerlifting. Banyak tapi orang nggak tahu. Gitu. Akhirnya aku ada kesalahan teman, pecah bantalan. Nah, Mbak bayangkan aku juara-juara ini dalam kondisi banyak cacatnya. Ini lepas, ini pernah patah kiri nih. Tabrak ya. Habis itu belakang hilang, ini pernah patah, ini pernah remak gitu kan. Banyak banget punya. Lengkap ya, lengkap, Anda. Dan menang itu dalam kondisi banyak kekurangan kayak gitu kan. Makanya teman-teman mikir nih, kemampuan itu bertemu tajam dan besar karena di situ bahkan pikiran. Jadi di pikirannya juga sebenarnya utamakan gitu kan. Nah, itu. Jadi aku berpikir karena mungkin tadi aku belajar soal bodybuilding baik dan benar, powerlifting baik yang baik dan benar, strongman yang baik dan benar, crossfit dan sebagainya, calisthenics juga. Aku belajar sains juga dan sebagai biomekanik fisiologi. Ternyata kenapa harus pilih satu? Kalau bodybuilding badan bagus tapi nggak support strongman, powerlifting dan lainnya. Terus kalau misalnya powerlifting, strongman tuh nggak akan bisa badannya sebagus bodybuilding karena beda program. Yes. Dan aku mikir kenapa nggak semuanya aja jadi manusia hybrid. Iya, tanggung ya. Iya betul. Aku eksperimen sama badanku, ternyata berhasil. Badan berotot, aku juga kecil. Kalau orang lihat kan aslinya mungkin di Instagram atau sosmed aku gede kan, padahal aku kecil orangnya 166 tinggi aku gitu. Untuk ukuran laki-laki Indonesia kecil. Dan ototnya nggak segede orang-orang strongman gitu kan. Dan aku bisa, dan bisa endurance bagus, strength bagus, badan juga bagus. Nah eksperimen tuh begitu. Nah makanya kenapa aku pengen bilang coach mindset. Pengen ngasih tau ke orang, lu bisa apa aja, kalian bisa apa aja, selama kalian tuh yakin dengan apa yang kalian lagi jalanin kayak gitu. Kalau yakinnya di bodybuilding, latihan bodybuilding yang baik benar, mau latihan strength yang baik dan benar gitu kan. Karena aku sudah membuktikan dengan badanku, pernah dengan kondisi yang tadi kita cerita, pernah aku ada gangguan masalah ingatan, aku ada masalah dengan L5 aku gitu ya, bantalnya hilang satu. Mungkin kalau teman-teman ikutin sosmed aku di scroll bawah tuh ada beberapa foto. Tangan aku bekas patah banyak, kaki bekas patah. Jadi aku juga powerlifting juara nasional Mbak, rower kan. Rower 3 aku juara 2 tanpa persiapan. Rower 5 yang nasional juga powerlifting aku juara 1, persiapan cuma 3 minggu. Kalau orang berbulan-bulan aku cuma 3 minggu. Kayak gitu. Nah, orang lain kan biasanya kayak minimal tuh 1 bulan ya, itu minimal banget ya. Minimal banget ya. Iya, 1 bulan. Kebanyakan orang tuh berbulan-bulan Mbak. Nah, makanya bilang ternyata latihan otot rangka yang baik dan benar dilakukan dengan baik benar, hak dan kewajiban akhirnya membuat kita tuh mendapatkan hak dan kewajiban yang kita inginkan. Aku pengen badan bagus dan kuat, ya udah aku bagusin badan dulu. Ternyata waktu mau ke strength, improve tinggal di teknik dan improve tinggal cara untuk mengeksekusi beban yang mau dimaksud gitu ya. Itu teman-teman bisa
Maksudnya itu kenapa gue pengen bilang mindset itu sebenarnya memotivasi diri gue sendiri. Jadi Bener. bukan kayak untuk teman-teman coach mindset enggak, tapi coach mindset itu si mindset adalah orang yang memotivasi diri sendiri sebenarnya. Banyak Betul. kekurangan, banyak gak bisanya dulu Mbak, insecure lain sebagainya. Banyak dijauhi teman-teman, dulu nggak ada teman juga, teman-teman nggak ada yang mau deket gitu ya, cowok aja nggak mau apalagi cewek kan Mbak gitu kan, Mhm. karena seaneh itu teman-teman gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bekerja keras gitu, dan gue juga ada masalah dengan gue disleksia juga gitu teman-teman, banyak yang nggak tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman kasih satu buku suruh pelajarin dan akhirnya minta kesimpulan hari itu, gue nggak bisa, karena gue pasti akan butuh banyak waktu untuk bisa baca dengan baik benar. Jadi kalau misalnya gue certified ya dulu ya, berarti kalau dikasih ujian tuh jelek banget lah, karena butuh waktu untuk membaca yang baik dan benar gitu kan. Mhm. Padahal untuk prakteknya bagus. Nah seperti itu teman-teman. Teman-teman pasti bisa semuanya selama diyakinin gitu. Yang penting balik lagi mindsetnya gitu teman-teman. Jangan mager lah pokoknya mah Jangan ya. mager, betul Mbak. Benar. Intinya gitu. Tahu diri ya. Tahu Iya. diri. Kalau mageran mah udah weh, apa-apa juga nggak jadi. Iya benar Ya gitu. kan? Cuma Apalagi maunya aja. iya Mau iya. kurus nggak olahraga, nggak diet ya Betul. kan? Oh Ya gitu. tetap aja nggak jadi ya kan? Ini bicarain diri sendiri Mbak. Iya. Aku kan gitu. Ada ya teh besok lagi. Olahraganya isukan lagi, dah aku teh sibuk gitu ya di otaknya kan. Iya benar gitu. Tapi kan balik lagi, mungkin kalau kayak Mbak Tata kan prioritasnya kan dari situ ya gitu. Jadi teman-teman kalau memang bisa berkasih saran, ya kalau misalnya mau mendapatkan ilmu yang baik dan benar di zaman sekarang, jangan terlalu berpatok sama influence ya. Ini rahasia ini. Ini rahasia umum. Jangan berpatok sama influence, karena influence sekarang tuh banyak kacaunya sebenarnya. Lebih kayak memang betul-betul orang yang memang betul-betul certified atau experience di atlet. Karena gini, badan bagus belum tentu ngajarnya bagus. Orang certified banyak belum tentu ngajarnya juga bagus. Jadi cari yang ideal aja. Certified-nya ada, experience-nya ada, dan dia bisa untuk gagal error di badannya dia bisa. Nah, ketika ngajarin orang, dia akan bagus kayak gitu. Jadi intinya cari orang yang belajar dan experience atas apa yang dia pelajarin gitu. Jangan kayak ada pernah dengar juga influence yang tiba-tiba naik. Mungkin teman-teman juga tahu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk yang kita bicarakan ini ya orangnya ya. Membicarakan bahwa kalau bulking itu gendut gitu misalnya. Ini salah satu contoh nih. Padahal bulking itu nggak harus gendut misalnya gitu. Nah, apalagi ke masalah hal-hal lain, masalah strength dan sebagainya. Aku juga baru lihat Mbak di sosmed masalah banding-banding alat. Jadi kalau ada alat banting tuh nggak boleh, gym-gymnya negur gitu. Itu juga minta tolong ya teman-teman ya, bahkan pemilik gym-gym yang mungkin mulai baru di dunia olahraga dan angkat besi. Ini salah satu dunia sekarang tuh, di dunia olahraga khususnya itu juga berkembang pesat masalah sains. Ada powerlifting, ada weightlifting, ada binaraga dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada banting-banting dengan apa ya, yang memang itu diharuskan banting ya, teman-teman gym itu harus betul-betul prepare. Ini alatnya ada platform powerlifting. Tiba-tiba ada member yang tiba-tiba nggak senang nih. Oh ini kenapa dibanting? Ya ini alat powerlifting, boleh banting. Yang nggak boleh banting tuh kalau misalnya di alat-alat bodybuilding nih, latihan bam dibanting, itu nggak boleh. Nah itu salah satu kita nyambung ke situ tiba-tiba temannya, lebih kurang seperti itu. Karena kesesuaian lah intinya, karena experience ya. Karena experience. Oke. Oh iya, aduh aku aus nih, kita minum dulu boleh nggak nih? Iya, boleh, Kita expose ya saudara. Jadi Osboner semuanya isinya telur putih. Telur putih Mbak ya. Cheers dulu atuh. Silahkan. Proteinnya berapa ini Mbak? 27% kalau nggak salah. Gram ya? Iya. 20 gram. Silahkan mangga diminum. Oh iya, proteinnya tinggi teman-teman. Satu ini 27 gram protein ya. Oke. Aku minum Mbak ya. Silahkan. Di shake dulu. Iya, ini rasa green tea varian baru ya. Bismillah. Enak. Enak ya. Nggak amis ya. Ini yang putih telur Mbak ya. Iya. Tambah ada gula aren itu, mantap. Enak ya. Iya. Jadi nggak usah ribet lagi yang butuh asupan protein, silahkan langsung ke Osborn. Latihan di Osborn, habis itu minum ini, bahkan jadi kenyang. Iya sih, kenyang Mbak. Kenyang itu. Iya, bisa menjadi ini ya, pertolongan pertama lah setelah gym. Kan setelah gym kan kita lapar ya, Mbak ya, kering. Iya, abis gym lapar daripada abis makan bakso. Iya. Pagi ibu-ibu ya kan, kayak saya ikutan kelas, habis itu makannya gorengan. Bakar kalori nggak seberapa Mbak ya? Bakal kalori 300, gorengan langsung ke 800, say sempurna. tapi yang ada masalah juga, as long as Anda happy, yang penting olahraga harus membuat Anda happy dulu. Tuh. Jadi yang keluar hormonnya endorfin dan antitoksin yang maksimal di dalam tubuh Anda, yang jelas
Anda dapat happy-nya, dapat sehatnya, dapat awet muda. Tuh, Ya nggak sih? benar sih. Kalau misalkan untuk mau seperti Kang Iyam seperti ini silahkan, karena setiap orang pasti punya passion beda-beda. Iya betul. Bener. Oh. Nah kalau untuk saya kan nggak mungkin ya sekarang ini jadi kayak Kang Iyam ya, jadi nipu atuh dah ya, yang pakai hijab begini tuh yang belum pakai hijab masih silahkan ya untuk perempuan, jadi memungkinkan. Ada nggak sih kalau perempuan yang itu apa Hijaban. namanya strongman gitu, Oh ada Mbak. strong woman gitu ada? Ada. Oh di luar berarti, di Indonesia belum ya? Di Indonesia tuh udah mulai Mbak. Oh, udah mulai. Contoh nih, Strong woman itu. aku kan ada pacar juga kan Mbak. Iya. Dia itu Aku mau angkat expose aja. dia itu Terus? awalnya PT juga, PT Oh, di iya. salah satu gym ya. Heeh, Gitu. Akhirnya aku arahkan. Sebenarnya aku nggak ngarahin dia sih, dia ngeliat aku strongman ya. Oke. Gabung ke komunitas, lihat aku tanding, tertarik mau coba. Jadi aku programin. Kemarin dia juara 1 nasional, Static Monster, juara 6 dunia, 35 negara lawannya. Wow. Terus pertandingan kedua dia itu strongman internasional, berat dia 50-an, lawan itu 60-an, under 65, dan dia juara 2. Tiba-tiba tuh ada tamu Mbak dari luar, orang namanya Jose, strongman, dia di Taiwan itu menang juara 2 kualifikasi dunia. Wow. Tiba-tiba lagi di Bali, Terus. dengar kabar di Jakarta kan BAC kemarin Mbak. Oh didatengin. Dia datang. Oh dia datang. Jadi Terus. yang luar biasanya ini pacar aku ini dalam program waktu nggak sampai 3 bulan, dan dia ngelawannya sih ini, dan dia juara 2. Dia paling kecil sendiri, Tingginya berapa? tingginya 155, Oh lebih pendek dari tingginya aku malah ya. 51, 55. Beratnya. 55, lawannya tuh 60-an, Masya Allah. dan dia baru tanding, tiba-tiba lawannya seperti itu kan. Juara 3-nya juga badannya besar gitu, seperti juara 1. Ya dia kecil sendiri. Kecil sendiri. Aku programin kan. Nah ini Osboners ya, once kita sudah bisa memotivasi diri kita sendiri, maka kita pasti bisa Tuh. memotivasi orang lain. Karena sesungguhnya tidak ada motivator terhebat selain diri kita sendiri. Untuk semuanya Osboners, kalau misalkan kalian mau lihat Instagramnya Kang Iyam, langsung kepoin saja gitu ya, Iya, karena Kang aduh. Iyam luar biasa. Kan saya juga to be honest kan baru ketemu ya. Kalau Iya. Kang Iyam sama ini nge-gym di Osborn, saya nggak ngeh gitu ya, mohon maaf gitu ya. Karena kan member teh banyak. Alasan. Gymnya juga banyak kan Mbak. Alasan ya gitu. Jadi intinya silakan menjadi diri Anda sendiri di versi terbaik Anda, karena musuh terhebat Anda adalah diri Anda sendiri. Silakan kalahkan diri Anda Betul. hari ini untuk bisa lebih baik lagi besok lagi. Benar ya Kang? Benar. Gitu ya. Iya. Kang Iyam, hatur nuhun waktunya, terima kasih banyak. Jadi pokoknya mah aku tunggu rekor murinya. Amin. Biasanya kalau udah podcast sama aku langsung menang. Amin. Iya benar, amin. Beneran. Doain teman-teman ya. Amin. Ya dong. Aku kan berharapnya adalah kembali lagi ya teman-teman, dengan kehadiran aku di sini aku berbagi cerita, siapa tahu itu bisa menjadi salah satu dorongan teman-teman yang tadinya aku banyak kekurangan, aku bisa seperti ini tuh di tengah-tengah kekurangan itu. Ya, pokoknya cuma satu, aku titip kata-kata gini. Pilihannya cuma satu, mau diam dalam kesulitan atau mau sulit menuju kesuksesan. Betul. Gitu teman-teman. Jadi kita tuh untuk menjadi orang yang betul-betul berprogres, kita butuh proses untuk memaksain diri. Betul. Untuk misalnya kita mau ambil air, kita butuh effort untuk ambil air. Mau makan butuh effort, ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, makan. Jadi teman-teman harus gitu. Kalau mau jadi orang yang seperti apa yang kamu mau, tahu diri lah gitu. Pokoknya sakit dulu wajar ya. Iya betul. Beauty is pain. Ya Setuju, kan, sukses is pain. Gak Betul. ada sayang sukses tiba-tiba datang. Ya kan? Betul. Kalau lagi berlian. Oh, iya. Tidak mungkin atau ya. Benar, proses dan berprogres kan. Yes, harus prosesnya sakit-sakit silahkan aja tuh. Tapi kan nanti pas udah berubah sedikit mah happy ya. Iya betul. Benar kan? Kalau kita dapat hasilnya, puasnya itu sangat-sangat puas gitu. Tiba-tiba, oh aku setidaknya gini, nggak perlu jadi juara dunia, nggak perlu menang kompetisi untuk bisa berprogres dari yang sebelumnya. Itu udah menjadi juara atas diri sendiri sih. Benar. Seperti saya mau berprogres karena saya mau ngikutin 60 Day Challenge. Yes. Semangat Mbak. Betul sekali, karena dengan itu saya baru harus ya kan harus dipaksa gitu ya kan. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa mah dari ripuh. Jadi tagline-nya satu, Allahumma paksakan. Betul. Osboners ya. Yes. Kalau enggak yang nggak dipaksa-paksa kumaha tuh nggak jadi deh. Balik lagi ke masalah mindset. Ripuh. Nuhun Kang Iyam. Thank Kita you, Mbak. salamannya gini ya. Iya. Ada baik saya mungkin. Asik. Saya juga ada tuh. Saya juga gini. Terima Oke, Bapak, kasih.